Awliya. Kitabnya Syarah Kifayatul Atqiya wa Minhaj Al-Asfiya. Pengarangnya Sayyid Abu Bakar Al-Ma'ruf bin Sayyid Bakri Al-Makki Ibnu Sayyid Muhammad Syatu Ad-Dimyati, anaknya pengarang kitab Al-Adud Talibin. Ini syarah daripada Manzumah Hidayatul Atqiya ila Tariqil Awliya, kitab aslinya. Karangan siapa? Zainuddin bin Ali Al-Mu'abbar Al-Madibari. Baru kemudian disyarahkan oleh Sayyid Abu Bakar Al-Ma'ruf bin Sayyid Bakri. Kemudian dihamishkan oleh namanya Salalimul Fudala di Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Jadi ada 3 kitab sebenarnya di sini, Pak. Kitab aslinya syair, kemudian syarah yang disyarahkan oleh Sayyid Abu Bakar Al-Ma'ruf bin Sayyid Bakri, kemudian yang dihamishkan ataupun disyarahkan lagi sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita baca kitab aslinya dulu atau syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manzumah. Ini kita lanjut, Pak Haji? Atau ada yang mau istirahat 5 menit dulu? Enggak apa-apa. Lanjut ya. Dari awal lagi apa dah? Sambung, Pak Haji. Boleh dari awal. Masya Allah. Kayak Ahmad, kayak Falhal. Allah. Hari kita habis. Bawa kitab enggak? Kita bawa kita lah. Habis. Dari awal lagi. Awal lagi aja. Ya. Alhamdulillahil muwaffiqil ula, hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Segala puji bagi Allah pemberi taufik. Lil ula, bagi orang yang mengejar ketinggian di hadapan Allah, maksudnya di sisi Allah. Hamdan yuwafi birrahul mutakamila, sebagai pujian yang menyempurnakan kebaikan atau mengarahkan kebaikan, menunaikan kebaikan dan menyempurnakan. Kemudian thummas salatu ala rasulil mustafa, ini di samping aja Pak karena kemarin dibaca dikit soal itu ya. Thummas salatu ala rasulil mustafa, kemudian salawat kepada rasul sang pilihan, wal ali ma'sahbin wa tubba'in wila, kemudian kepada keluarga bersama para sahabat dan para tabi'in yang setia. Oke. Namanya ini qasidah. Kalau satu bait syair namanya adalah yatim, kayak anak yatim gitu loh. Kalau banyak syairnya ya kan, kalau sudah ada jawaban 2 syair, maksudnya 2 rangkaian syair, namanya bisa syair tamam. Nah kalau sudah banyak di atas 6 namanya qasidah. Itu istilah dalam ilmu arab. Oke, kita masuk. Dia mulai pembahasan taqwal ilah madaru kulli sa'adah. Itu namanya kalau dalam balaghah bara'atul istihlal. Dia menjelaskan, menyonding sedikit apa yang cikal bakal dijelaskan nih gitu ya. Kayak orang pidato alhamdulillah rabbil alamin atau alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi asra bi abadihi laila wassalatu wassalamu ala gitu ya. Disonding soal asra bi abadihi namanya bara'atul istihlal. Nah dia sekarang membara'atul istihlalkan isi kitab ini. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah, takwa kepada Allah adalah sumber segala kebahagiaan. Watibau ahwa ra'si syarrin habaila, mengikuti hawa nafsu adalah sumber kehancuran. Watuba ahwa ra'su syarri habaila, mengikuti hawa nafsu adalah sumber kehancuran. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun, cara ibadah itu, jangan mengartikan inna tariq, sesungguhnya jalan menuju ibadah itu maksudnya ya kan, syari'atun wa tariqah, ada secara syariat, ada secara tariqat. Wa aqiqatun, ada lagi secara hakikat. Fasma' laha mamuthila, dengarkan dan ikuti sajalah penjelasannya, karena akan dijelaskan amri secara panjang lebar. Oke. Fasyari'atun fatafra'iyah wa tafsiliyah, ya kan tadi kan dia mujmal, sekarang ditafsirkan, didetailkan. Makanya banyak tanwiyah, tafra'iyah wa tafsiliyah dalam balaghahnya. Dia mentanwikan, dia jelaskan secara tafsir. Fasyari'atun kasafidatin. Sampai situ dulu kita komakan supaya dapat maknanya. Syariat itu ibarat sampan. Jadi apa itu syariat Pak Haji? Sampan, gitu ya. Kasafid. Wa tariqatun wa ya fasyari'atun kasafidatin. Syariat itu sampan. Wa tariqatun kal bahar. Tariqah itu adalah lautannya. Sampannya syariat, lautannya tariqah. Thumma haqiqatun durrun ghala. Kemudian hakikat itu adalah mutiara yang terpendam di dalamnya. Syariatnya adalah sampan, tariqatnya adalah lautan, dan mutiaranya adalah hakikat. Adapun ma'rifat Pak Haji enggak perlu kita kaji. Kenapa? Karena dia adalah rasa. Setelah kita mencapai, kita sudah selamat dari laut maksudnya, kemudian mutiaranya bisa kita bawa ke rumah gitu ya, itu namanya ma'rifat. Jadi rasa yang nggak bisa diceritakan. Makanya syuhudul kasrah fil wahdah,
Syuhudul kasrah fil wahdah, menyaksikan banyak hal tapi berada pada keesaan Allah yang dipandang oleh mata. Ma'rifat udah. Orang fana fillah, sudah binasa kepada Allah maksudnya. Kemudian fasyari'atun akhdhu bidinil khaliqi. Sekarang setelah dia mentamsilkan baru kemudian membahas secara jelas. Maka syariat itu, ambillah agama Tuhanmu, itu syariat. Ambil agama Tuhanmu, anutlah agama Allah, maksudnya Islam berarti itu syariat. Nggak bisa dibantah udah. Jadi kalau ada yang bilang nggak perlu sholat, ya kan? Berarti nggak ada syariat dong berarti. Udah nggak benar gitu loh. Alasannya fasyari'atun akhdhu bidinil khaliq. Itu alasannya. Maka syariat itu ambillah, anutlah bidinil khaliq, agama al-khaliq, agama Allah. Wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Kemudian masih termasuk syariat adalah mendirikan amar dan meninggalkan yang mungkar gitu loh. Berarti bagaimanakah orang yang sudah berada pada makom syariat? Dua. Agamanya Islam, diamalkan Islam, syariat namanya. Gitu loh kan? Wa tariqatun. Nah, kalau sudah masuk tariqat apa nih? Akhdhu bi ahwat kal wara. Dia mengambil jalur yang lebih waspada. Sudah dibungkus pakai syariat yang luar biasa, agamanya Islam. Hatinya mulai dimuzakkiyah, mulai dibersihkan Pak Haji. Dia mulai bertahalli. Setelah dia tahalli, dia melakukan tahalli. Setelah dia tahalli, pastikan dia tajalli. Apa itu tahalli? Menguras segala kemaksiatan batin. Maksiat batin ada yang disodar di dada. Maksiat batin itu ada yang bertempat di qalbu. Maksiat batin ada yang bertempat di ruh, gitu kan? Ini semuanya masing-masing ada tempatnya. Dada adalah cangkang. Qalbun adalah qadar usbu'in min thadil yusra, ya kan? 2 jari dari puting sebelah kiri. Ruh 2 jari dari puting sebelah kanan. Semua ada maksiat batinnya. Maka ketika kita coba untuk menguras itu habis, dalam kitab Minhajul Abidin namanya Awaiqul Ubudiyah, penghalang ibadah, ya kan? Nah, ilmu yang membahas tentang itu dan menguras itu namanya ilmu hakikat. Ya kan? Untuk apa? Ahwat kalwara. Anda akan lebih waspada dan pasti akan menyelamatkan Anda, gitu maksudnya. Nah, hakikat itu setelah dibungkus dengan syariat, sudah dijalankan perintah Allah, dia mengambil jalur hati yang kedua namanya hakikat, ya kan? Apa tuh? Seperti bi ahwat kalwara, dia menjadikan wara karena lebih waspada kepada Allah taala, gitu loh. Jadi hakikat itu adalah urusan hati udah. Isinya 3 gitu ya. Tahalli, tahalli, tajalli, ya. Itu isinya. Wa azimatin karyadatin mutabattilah. Caranya Pak kalau thariqat supaya bagus, kata dia nih, azimatin karyadah mutabattilah. Jadikanlah riyadah itu sebagai azimah. Latihan terus, nggak bisa spontan. Butuh proses panjang. Tiba-tiba jadi alim nggak bisa. Nah, jadi harus ada riyadah. Setelah thariqat masuk yang ketiga, wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi. Dan hakikat itu begitu Anda sampai ke terminal keselamatan. Maksud kita apa nih ya? Namanya hakikat. Siapa yang kita tuju? Allah. Itu namanya hakikat udah. Udah sampai belum? Insya Allah hati saya udah sampai kepada Allah. Karena kenapa? Syariatnya udah saya bungkus, hatinya udah saya bersihkan. Pastilah dia wusul ilal maksud. Itu hakikat namanya. Gitu ya. Wusul ilal maksud itu hakikat. Jadi al-wasail ala hukmil maqasid gitu ya. Wasail itu syariatun wa tariqatun gitu. Hukmil maqasid ya kan? Itu namanya adalah wahaqiqatun. Kan begitu? Al-wasail ala hukmil maqasid. Maka kalau maqasid itu adalah pasti hukum wasail. Wasail itu adalah hukum maqasid juga gitu ya. Kenapa itu? Karena itu syariat, tariqat dan hakikat tiga-tiganya di situ. Jadi nggak bisa wasailnya syariat ya kan? Di sininya nggak syariat, nggak bisa. Makanya kalau berkumpul yang halal dengan yang haram, pastilah yang mengalahkan adalah yang haram mengalahkan yang halal. Kenapa? Karena memang wasailnya begitu gitu loh. Itu dalam kitab Asy-Syifa'un Nadhair. Oke, wa haqiqatun diusulil maqsidi. Adapun hakikat itu adalah begitu sampai kepada tujuan. Terus wa musyahad nurut tajalli bin jili, dan pada akhirnya dia musyahadah kepada nur tajalli. Cahaya yang sangat jelas, ya kan? Cahaya yang sangat jelas. Man rama durran lis-safinati yarkabu. Siapa yang ingin mencapai atau mendapatkan mutiara, kalau mau mutiara, lis-safinah yarkab, naiklah ke atas sampan. Jangan lompat ke dalam laut, mati kita Pak. Ya kan? Mati kita. Kenapa? Ad-dunya bahrun amikun, ya kan? Maka kata Luqman Hakim, imshi fi tariqillah wa la tubal,
fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidah. Jalan aja, nggak usah peduli kiri kanan. Anda salah, benar, ada yang cinta, ada yang benci. Memang dunia nggak bisa diatur gitu loh, maksudnya. Udah, banget terus. Jadi namanya ilmu cuek kalau bahasa kitanya. Nah, man ramaduran di safinah yarkabu, yang pengen dapat dur, pengen dapat mutiara, naik sampan. Wa yaghusu bahran, cukup naik sampan nggak bisa. Yaghusu bahran, selami lautan. Jangan disampan dulu, kapan dapat mutiaranya? Ke bawah dulu, lihat kolam nggak bakal dapat ikan. Lihat kolam, ambil pancing, dapat ikan insya Allah gitu loh maksudnya. Nah itu. Siapa yang mau mutiara usul? Mutiara kan tadi usul lil maksud ya Pak ya, sampai kepada maksud. Maka naiklah sampan. Wa yaghusu bahran thumma durran hassana. Maka dan kemudian selamilah lautan. Thumma durran hassana. Kalimatnya thumma Pak, bukan fa. Kenapa kalau thumma ada litartib wat tarahi, ya kan? Kalau fa litartib wat ta'kid, ya kan? Thumma amatahu faqabarah. Kalau mereka mati, maka kuburkan. Enggak boleh lama-lama. Kenapa? Karena Allah pakai fa. Fa itu ditertib wa ta'kid, harus langsung Pak, gitu loh. Kan thumma idza syaa ansyarah. Kemudian kalau Allah mau, mereka akan dibangkitkan. Allah pakai thumma. Karena antara kematian dan kebangkitan lumayan lama waktunya. Makanya ayat Allah yang menjelaskan kalau sudah meninggal segera akan dia kuburkan. Thumma amatahu faqabarah. Karena pakai fa. Kemudian thumma idza syaa ansyarah. Kalau Allah mau, mereka akan diinsyarkan, akan dibangkitkan seperti cendawan di musim hujan. Tapi itu masih lama. Siapa yang bilang? Thumma litartib wat tarahi. Ya kan? Maka di sini juga bahasanya begitu, ya kan? Man ramadun safina yarkab wa yaghussu ba'dan thumma durran hasala. Wa kadhat tariqatu wal haqiqatu ya akhi. Demikianlah perjalanan tariqat dan hakikat wahai saudaraku. Min ghairi fi'lin syari'atan lan tahsula. Kalau Anda tinggalkan syariat sampai kapan pun nggak bakal dapat. Nggak bisa, ya kan? Mau mutiara naik sampan, habis itu ya bahran, selam lautan. Saya mau selam lautan tanpa naik sampan, nggak bisa. Lan tahsul, nggak bisa Pak. Jadi memang ini perkawinan Pak Haji gitu. Mau punya anak, kawin atuh. Lah kalau nggak kawin, dia nggak punya anak, bisa. Loh, caranya anak kucing. Bisa kan? Anak kucing atau anak-anakan, ya kan? Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Kalau saya sering menyampaikan Pak Haji, tapi kita kan muzakarah ya Pak Haji ya, bahwa Rajab, Sya'ban, Ramadan itu adalah hasil pernikahan antara Rajab dan Sya'ban. Ya kan? Baru kemudian hasil maqasidana itu bulan Syawal, la'allakum tattaqun. Wa litukmilul iddah wa litukabbiru ala ma hadakum la'allakum tashkurun namanya. Enggak mungkin hasil maqasidana kalau Rajab, Sya'ban, Ramadannya tidak dikawinkan tiga-tiganya. Jadi memfarihah bidukhuli Ramadan. Apa tuh? Tasta'iddu bi Rajab wa tasta'iddu bi Sya'ban wa farrahta bi Ramadan. Awal jadinya. Syawal jadinya, betul. Jadi jangan cari Syawal. Kalau kita tidak lewat Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini jalur Pak. Nggak bisa. Ini jalur nih. Antum mau ambil jalan pintas ya kan? Berarti bunuh diri Pak gitu. Mimpi itu gitu loh. Mau fakta. Rajab jalur pertama, Sya'ban jalur kedua, Ramadan jalur ketiga, maka Syawalnya hasil maqasidana. Jangan mimpi hasil maqasidana kalau Rajab, Sya'ban, Ramadannya tidak tasta'idun, tidak bersiap, maksudnya gitu loh maksudnya. Berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan formulatifnya adalah hasil maqasidana. Hasil maqasidana ketika kita tambahkan Rajab, tambahkan Sya'ban, tambahkan Ramadan, jadilah hasil maqasidana bulan Syawal. Ya kan? Apa tuh Rajab? Ya kan? Identik dengan salat. Apa tuh Sya'ban? Turun ayat Al-Quran, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, identik dengan salawat. Apa tuh Ramadan? Ramadan identik dengan orang lapar dahaga, berarti mahabbah kepada sesama. Berarti 3S, salat, salawat, silat. Habis udah. Namanya Syawal, hasil maqasidana. Enggak ada rumusnya tidak selamat kalau sudah salat, kalau sudah salawat, kalau sudah silaturahmi, mahabbah kepada sesama. Emang Al-Quran cuma itu Pak Haji. Jadi orang yang ngamalin 3 sudah ngamalin Al-Quran seluruhnya gitu loh. Sudah ngamalin hadis, apalagi dipersingkat hablum minallah hablum minan nas. Di mana? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hasil maqasidana gitu loh. Jadi hasil maqasidana surga gitu loh. Surga dari mana? Rajab, Sya'ban, Ramadan, syariat tariqat hakikat. Hasil maqasidana ma'rifat, selesai. Jadi pas itu 4 semua. 4 kali dibelah hati Nabi. Rajab, Sya'ban, Ramadan, hasil maqasidana. 4 kali belah hati Nabi karena 4 ruh manusia. Jismani, rabbani, rohani, qudsi. Dibahas dalam ilmu suluk maksudnya. Harus mursyid kamil mukambil seperti ayahanda siapa itu? Zazan yang marhum. Itu ada bahasanya semua.
Jadi itu tingkatan-tingkatan. Wa qad tariqatul haqiqatu ya akhi. Demikianlah tarikat dan hakikat wahai saudaraku. Min ghairi fi'lin syariah lan tahsul. Ya kan? Harusnya kan lan tahsula min ghairi fi'lin syari'atin, ya kan? Kamu tidak akan pernah mencapainya kalau tidak melakukan syariat dan tariqatnya maksudnya. Fa'alaihi tazyinu li zahiril jali. Fa'alaihi yani ilzam. Mustilah saudaraku. Tazyinu li zahiril jali, menghiasi segala sesuatu yang zahir dengan perhiasan yang jelas. Bukan perhiasan fata morgana. Karena fata morgana sering menipu orang gitu loh. Buktinya apa? Balkis ketika dipindahkan istananya oleh Asif al-Burkhiyah. Itu kan di sana Asif namanya, di sini namanya Pak Asif. Waduh, sepintar Asif al-Burkhiyah. Ya, itunya Bulkiah. betul. Jadi menteri Rijalul Ghaib Perdana Menteri. yang bisa memindahkan istana Balkis sekejap mata, ya kan? Sebelum pindah Paduka Sulaiman dari tempat duduk, saya bisa pindahkan, kata Ifrit, terlalu lama. Ya kan? Maka qabla daf'ah bi'ainaik, wahai Paduka Sulaiman, kata seorang laki-laki, saya pindahkan itu, sudah di sini. Kita sudah berada dengan istana Balkis. Ternyata ada lantai kaca, dia pikir kolam, kan gitu kan? Dia angkat kelihatan betisnya. Kenapa? Ini keindahan fata morgana, sering menipu, ya kan? Sehingga betis kelihatan, betis bercahaya seperti purnama. Maka timbullah benih-benih cinta. Cinta yang sejati tak akan pernah mengenal yang haram. Maka pastilah terungkap kalimat cinta kepada dia dan dihalalkan dengan pernikahan. Maka jadilah kerajaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Orang hebat dengan orang hebat. Man talaba adiban fa khatara adiban. Kalau pengen yang besar, cari yang besar. Kalau punya mimpi yang besar, punya tantangan yang besar. Maka kalau takut tenggelam, jangan bangun rumah di tepi pantai. Pasti itu Pak. Maka kita berteman sama Pak Asif Wadud. Beliau adalah Asif al-Burkhiyah. Insya Allah kita ikut jadi orang besar. Di dunia kita nggak sekaya beliau, di akhirat kita dibonceng oleh beliau. Amin ya Allah. Itu Pak. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kun ma'allah, ya kan? Fa in lam tastati fa kun ma'amam ma'allah. Hidup Anda dengan Allah. Kalau nggak bisa, hiduplah Anda berdampingan dengan orang yang hidup dengan Allah. Karena pasti kecipratan juga kita gitu loh. Maka di dunia beliau nggak bisa kita kasih harta, ya kan? Di akhirat kita tunggu dia bonceng kita untuk dapat syafaat Nabi insyaallah. Amin. Itu yang kita harapkan Pak Haji. Maka ini adalah persahabatan kita. Kita bukan ta'lim Pak, kita ini muzakaroh gitu loh. Muzakaroh kita insyaallah, muzakaroh sampai ke surga insyaallah. Amin. Fa'alaihi tazyinu li zahiril jali, hiasilah hatimu wahai saudaraku dengan menghiasi zahirnya. Dengan apa menghiasi zahirnya itu Pak? Bi syari'atin liyanura qalban mujtala. Dengan melakukan syariat supaya qalbunmu yanur, bercahaya maksudnya, ya kan? Mujtala, pastikan jelas cahayanya. Berarti kalau mafhum mukhalafahnya, ya kan? Kalau sistem istilah balaghah adalah itnabnya maksudnya gitu ya. Tidak mungkin ada hati yang bercahaya kalau nggak dibungkus dengan syariat maksudnya gitu loh. Jadi kalau mau bercahaya kita bungkus dengan syariat. Oke, kita lanjut. Wa tazulu anhu dzulmatun kayyumkina. Hilanglah segala kegelapan dengan berbagai kemungkinan. Kalau sudah syariat maksudnya kegelapan hati akan Allah Ta'ala hilangkan. Li tariqatin fi qalbi antanzila, karena sudah meletakkan tariqat dalam hati kita. Ya kan? Kita sudah menjadikan syariat itu sebagai tariqat untuk kita. Insya Allah kegelapan hati akan hilang. Li tariqatin fi qalbi antanzila. Wa li kulli wahidihim tariqun min turuq. Setiap itu punya jalan untuk mencapainya. Mau ke tariqat, mau ke hakikat, mau ke syariat tariqat, hakikat, itu ada jalan-jalannya semua. Salah satunya apa? Yakhtaruhu fayakuna man dzawasila. Pilihlah guru yang bisa menyampaikan kita ke sana. Pilihlah guru, ya kan? Yakhtaruhu maksudnya. Yakhtaruhu fayakunu man dzawasila. Man dzawasila itu kan yakni orang yang bisa menyampaikan kita ke sana, ya guru, namanya mursyid. Min ini. Betul, hah? Min ya Min. Minza, ya kan? Iya, minza, yani min sahib, betul, min sahib. Min sahib wasil. Orang yang bisa menyampaikan kita ke sana maksudnya guru berarti. Kita cari mursyid. Mana sahih? Iya, makna sahib betul. Dzu malin, yani sahibu malin gitu kan. Malin. Nah, jadi kita cari sosok yang bisa menyampaikan kita ke sana, guru Pak Haji, ya kan? Laulal muallim lakana naskal bahaim. Kalau bukan karena guru maka manusia adalah binatang, ya kan? Laulal murabbi ma'raftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi maka aku tidak pernah mengenal Tuhanku, ya kan? Laulal mursyid, ya kan?
fama arsyadta. Kalau bukan karena mursyid kita tidak akan pernah tertunjuk. Jadi semua guru itu masya Allah itu jembatan. Fa innal muallima jisru wusulil habibi ilal habibi. Karena guru itu adalah jembatan yang menyampaikan sosok kekasih dengan sang kekasih. Makanya nggak ada mantan guru gitu. Wa likulli wahidin tariqun munturuq, setiap itu semua yakni setiap daripada syariat tarekat hakikat itu punya jalan. Yakhtaru fayakunu min wasila, maka pilihlah orang yang bisa menyampaikan kita ke sana, guru berarti. Kajulusihi bainal anami murabbiya, seperti duduk di hadapan murabbi. Ya kan? Duduk di hadapan murabbi. Wa kakafratil awradi kasawmis shalah. Demikian juga termasuk juga untuk mencapai itu, yakni yang tadi injala itu tadi yang jelas membanyakkan wirid. Kasawmis shalah, seperti melakukan puasa dan sholat juga. Itu termasuk Pak untuk menenangkan hati, menerangkan jiwa yang tadi. Duduk di depan guru, insya Allah, ya kan? Kalau enggak lakukan wirid, lakukan puasa bisa, atau kalau enggak wa kakhidmatil nasi wal hamlil hatab, berkhidmahlah kepada manusia, ya kan? Wal hamlil hatab, bawalah kayu bakar. Apa tuh Pak? Jadi tukang kuli untuk manusia. Man kana lakum malun falyatasaddaq bih, wa man kana lakum ilmun falyatasaddaq bih, wa man kana lakum quwwatun falyatasaddaq bih. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmu, ya kan? Punya harta sedekah dengan harta, yang punya kekuatan. Ini nih. Walhamdulillah hatab. Jadikan kekuatan Anda sebagai sedekah kepada manusia. Jadi mencapai hati yang benar-benar injala, yang jelas, yang tenang. Pertama, cari thariqatnya. Thariqatnya apa nih? Cari guru. Duduk di sebelah dia, namanya murabbi. Kalau enggak kafratil aurat wassaum, banyakin wirid, banyakin puasa. Kalau enggak khidmah kepada manusia. Karena Habib Umar Al-Hafidh mengatakan, membahagiakan hati orang beriman pahalanya lebih besar daripada membangun Ka'bah. Ya kan, menghancurkan, membiarkan hati orang beriman hancur atau membiarkan masalahnya, dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Jadi subhanallah, ini yang dibahas semua sama Syed Al-Baqri Ad-Dimyati. Ka khidmatin nas wal hamlil adab litasadduq bi muhassal mutamawwila, yang dimana hasilnya, yakni tadi kan bawa kayu bakar Pak Haji ya, bawa kayu bakar nih, litasadduq bi muhassal mutamawwila, yang dimana hasilnya kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Coba kita ngangkat kayu bakar Pak Haji, mau dijual, mau disedekahkan uangnya. Untuk apa tuh? Supaya qalbun jala, yang tadi hati kita bakal bersih insya Allah. Karena rumus kebahagiaan, bahagiakan orang. Kalau nggak ngebahagiakan orang, bahagia itu nggak bakal pernah dapat gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa. Ikan harus makan ikan, apa maksudnya? Uang harus cari uang maksudnya gitu loh. Jadi yang bisa bikin uang itu gede, keuntungan harus uang juga modalnya gitu Pak Haji. Nah ini capek kita angkat pikul kayu bakar, kita jual, mau disedekahin bukan buat kita. Itu kata para ulama-ulama sufi, memang bukan tingkatan kita Pak Haji. Tapi sekedar insya Allah sebagai tahapan selanjutnya bolehlah kita konsumsi ilmunya dulu di memori kita gitu. Ka khidmatil nas wal hamdul atab, bantu manusia, wal hamdul atab, bawa kayu bakar. Untuk apa? Ditasadduk. Iya kan? Ditasadduk bi mu'assal mutamawil. Yakni hasil yang mutamawalnya kalau sudah jadi uang itu kayu bakar, tasadduk, sedekahkan. Berat Pak Haji. Tapi itu dia tadi, man talaba syai'an khatara 'aziman. Pengen sesuatu yang besar, ya harus dengan tantangan besar. Man rama ayyasluk tariqul auliya. Siapa yang berjalan pada jalan aulia-aulia Allah. Mau jadi aulia enggak? Katanya kan gitu ya kata Musandib. Mau, pasti dijawab kan. Seperti mau masuk surga enggak? Ibu-ibu nih. Mau Ustaz, ngasih sumbangan 2.000. Ya kan? Berarti di toiletnya surga. Kalau ada memang ada sana ada toilet gitu ya, ibaratnya dimaksudnya. Kenapa? 2.000 kan masuk toilet Pak Haji. Doanya jangan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? 2.000. Jadi kalau segitu sumbangannya, ya Allah nggak apa-apa dia masuk neraka, tapi jangan lama-lama, itu doanya. Biar cocok gitu loh. Itu namanya mengamalkan mutabaqah dalam balaghah. Namanya tibaqahu li muqtadal maqam, ya kan? Makanya apa dulu nih yang kita kasih, jangan dicari yang lebih. Saya ngasih uang 2.000 sama Pak Kiai Asep Wadud, ya kan? Masa saya minjem mobil beliau? Ibaratnya gitu loh maksudnya. Ibaratnya nih gitu loh. Enggak pas. Tapi beliau pasti kasih. Kenapa? Karena beliau lautan yang tidak akan pernah kering. Masya Allah. Amin. Semoga panjang umur. Amin. Man rama ayyasluk tariqal aulia. Siapa yang ingin masuk ke dalam tariqah aulia. Jadi mau enggak ini? Mau, pasti jawab. Oh, ini nih. Falyahfadhan hadil wassalah abida. Lakukan dong wasiat ini. Susah Pak Haji. Jadi kalau mau jadi aulia Allah, syaratnya ada Pak. Satu, cari mursyidnya. Duduk di hadapan dia sebagai murabbi kita. Kemudian kafratil aurat, syarat ketiga, ya kan? Kemudian khidmah linnasi,
berkhidmat kepada manusia. Contohnya, bawa kayu bakar jual sedekahkan kepada orang berat. Udah, itu namanya rumta ayyas antasluk tariqal aulia namanya. Tapi kalau belum, berarti tidak rumta, Anda tidak berjalan di jalan aulia Allah maksudnya. Nah itu insyaallah dari manzumah dari bab yang baru mukadimah itu Pak Haji. Masih ada waktu kita sambung, kita manfaatkan. Minha at-taubah. Bab pembahasan dari kitab ini, Pak Haji setuju nggak kalau kita bahas dulu syairnya semua? Ya. Nanti biar sekalian maksudnya. Saya aja dulu. Syairnya. Nanti kita artikan dulu semua syairnya, baru nanti disyarahnya ya. Minhat taubah, bab taubat. Utlub mataban bin nadamah muqli'a. Utlub mataban bin nadamah muqli'a. Tuntutlah peluang untuk taubat. Berarti Pak, menuntut bukan menunggu, ya. Tuntutlah ilmu, menuntut bukan menunggu ilmu, gitu loh. Mencari, carilah peluang untuk taubat. Dengan cara apa tuh? Duduk bersama orang-orang yang benar, kan begitu ya. Dawaul qalbi khamsatun tilawatun, nanti ada bahasanya itu Pak. Obat hati ada 5 perkara gitu kan. Pertama adalah tilawah, ya kan? Tadabburul ma'nul batnul khali', nanti syair selanjutnya. Ketika kita tilawatul Quran, yakni memahami apa artinya, masuk ke dalam artinya, maksudnya ma'aninya. Wal batnil khali', kosongkan perut kita, gitu loh maksudnya. Karena perut lapar itu, perut kenyang itu enggak bakal ingat kepada Allah. Makanya As-Samarqandi At-Tadhkirah, As-Samarqandi mengatakan bahwa ketika kita ziarah kubur, jangan ziarah dalam keadaan kenyang, Pak Haji. Disunahkan ziarah kubur dalam keadaan lapar. Supaya apa? Supaya mau'idh daripada kubur ini bisa menusuk ke dalam jantung kita. Dalam keadaan lapar, ya kan? Itu disunahkan dalam kitab At-Tadhkirah karena Imam As-Samarqandi. Kalau sampai kita dalam keadaan kenyang, maka enggak ada yang kita rasakan ketika kita ziarah gitu loh. Santai aja lagi kenyang gitu loh. Yang ada ngebayang, enak nih tidur sini nih. Gitu kan, karena kenyang. Jadi sunnah hukumnya keadaan lapar. Utlub mataban, cari peluang untuk taubat. Dengan cara apa? Bin nadamah muqli'a. Rasakanlah penyesalan supaya itu mencabut dosa. Muqli'. Ya. Dengan penyesalan. Yang kedua, wa bi'azbi tarkidz dzambi. Putuskan untuk meninggalkan dosa. Ya kan? Putuskan. Jangan dicicil, Pak. Putuskan maksudnya. Mau berhenti merokok nggak? Dicicil dulu. Harus berhenti sekalian gitu loh. Kalau cicil, besok maksudnya ngekes lagi gitu loh. Kenapa? Karena teman-teman kan begitu kan, teman-teman merokok ya, pasti akan mengajak merokok juga gitu kan. Nah ini harus putus gitu. Utlub mata benar muqli'ah wa bi'azmi tarkidz dzambi, putuskan tinggalkan dosa. Fi mastuqbila, pada masa akan datang. Pada masa akan datang. Terus wa bara'atan min kulli haqqil adami, bebaskan setiap hak manusia. Bebaskan setiap hak manusia. Ada utang bayar, ada kesalahan minta maaf, ada janji tunaikan gitu loh. Maka kata Sayyidina Ali, Pak Haji, laki-laki terbaik, laki-laki idola yang dirindukan para bidadari surga ada 4. Pertama, kana haliman, wa kana hakiman, wa kana aziman, wa kana kariman. Apa tuh haliman? Idza hawartihi, ketika diajak bicara sama perempuan, halim dia, banyak mendengar, gak banyak ngomong gitu loh. Istrinya lebih ngoceh maksudnya, tapi dia sabar. Kenapa? Karena kelebihan punya istri yang suka ngoceh dan bawel itu dibahas Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Jan fi Uqudiz Zawjain. Itu ada bahasanya di sana sekitar halaman 14 insyaallah. Kemudian wakana hakim, apa tuh hakim? Hakim pertama. Kemudian wakana halim, apa tuh alim? Halim itu ketika idza ghadiba, ketika dia marah maksudnya maka gampang hilang amarahnya. Namanya halim, ilman. Wakana karim, apa tuh karim? Idza dhafara malan, ketika dia punya harta, dia suka memberi kepada istrinya. Yang susah suami punya banyak uang atau punya dikit uang, tetap aja begitu sifatnya. Ini suka ngasih surprise. Kenapa? Fa inna aslal mahabbah al-hadiyah, ya kan? Cinta perlu disuntik lah maksudnya, disuntik apa? Jangan suntik vaksin, Pak. Suntik suplemen lah ya, biar motivasi. Karena harus dipupuk, jangan biarkan cinta mulai layu karena sentuhan rayu. Gitu lah maksudnya. Jadi itu pernikahan itu adalah episode ibadah yang paling panjang. Makanya bab nikah itu dalam fikih setelah babut taharah, kitabul ibadah, kitabul muamalat, baru bab nikah. Berarti bebaskan Anda bagaimana taharah kita, bagaimana salat kita. Udah mantap nih, udah. Bagaimana kita muamalat, udah, silahkan nikah gitu loh. Yang susah orang belum pernah belajar muamalat langsung nikah. Itu yang broken home, Pak. Jadi itu filosofinya. Di mana di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Habib Abdurrahman Al-Qadhi. Wa bara'atan min kulli haqqil adami, bebaskan hak manusia. Wa dihadil arkan far'a wa kammila. Ini rukun-rukunnya, jaga, sempurnakan kalau mau tobat gitu loh.
Jadi matab itu, peluang untuk taubat itu, cara taubat itu ada. Satu, an-nadamah. Kemudian muqli', ya kan, cabutkan. Kemudian azam tarkidz dzambi. Kapan? Fi mastuqbila. Kemudian bara'atan min kulli haqqil adabi. Bebaskan hak manusia. Selesai itu. Hadil arkan far'a wa kamil. Ini syarat-syarat untuk taubat, jaga, sempurnakan. Kalau belum maka enggak jadi. Waqih dawaman bil muhasabatil lati. Kalau sudah begitu, lakukanlah waqih, ya kan? Dawaman bil muhasabatil lati. Lakukanlah atau dawamkanlah ku anfusakum, ya kan? Yani qihit taubata, dan itu qihil mataba, ya kan? Dawamkanlah, apa namanya? Jagalah peluang untuk tobat ini dengan cara apa, Pak Haji? Bil muhasabatil lati, dengan melakukan muhasabah. Menimbang diri, Pak Haji. Kesimpulan agama ini cuma satu, Pak Haji. Kan tadi kan ada dua, hablum minallah, hablum minan nas gitu ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Satu doang. Apa itu? Cukun ala nafsi, tahu diri udah. Habis, Pak. Tahu diri hamba pasti sholat. Tahu diri suami pasti jadi suami yang baik. Tahu diri jadi bos pasti jadi bos yang baik. Tahu diri sebagai tamu pasti nggak berani masuk kamar tidur orang. Gitu loh. Namanya tamu gitu loh. Tahu diri udah gitu loh. Itu aja ilmu, nggak ada yang lain. Baik hubungan manusia, hubungan Allah, tahu diri, insya Allah pasti selamat. Jangan tahu duduk. Hah? Tahu duduk. Ini tahu duduk doang bahaya. Waqih dawaman, maka peliharalah matab tadi, peluang taubat tadi dengan mendawamkan muhasabah. Apa tuh kalau kita sudah muhasabah? Allati tanhaka taksiran jara wa tasahula. Muhasabah itu akan menghentikanmu menganggap gampang. Ya kan? Menganggap gampang apa? Urusan agama dan urusan dosa. Karena kita muhasabah, menghitung dosa. Satu hari di dunia, ya kan? Atau satu hari di akhirat, maksudnya berapa ribu hari di dunia gitu maksudnya ya. Dan kita pelurus dzalam. Orang melintas di atas siratal mustaqim itu, Pak. 10 kampung yang kita lewati, Pak. Maaf, 7 kampung yang kita lewati. Dan setiap satu kampung 10.000 tahun perjalanan. 10.000 tahun perjalanan. Dari bangkitnya kita dari kubur menuju mahsyar, ya kan? Ya kan? Yang wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, ya kan? Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kalau malaikat yang mencabut ruh dengan dahsyat namanya an-nazi'at gharqa. Kalau mencabut ruh orang beriman, an-nasyitati nashta namanya ya. Nah, itu perjalanan menuju mahsyar itu 70.000 tahun, Pak. Masya Allah. Makanya supaya tidak menganggap gampang itu semua, maka kih dawaman bil muhasabatil lati. Peganglah peluang taubat ini dengan muhasabah. Kalau muhasabah bagaimana? Allati tanhaka taksiran jara wa tasahula. Itu akan menghentikan kita merasa mudah dan merasa gagah, kan gitu ya. Merasa memudahkan segala urusan, Pak Haji ya. Jara wa tasahul, sehingga kita merasa gagah. Maka perlu muhasabah. Wa bihifdzi ainin, kemudian menjaganya lagi setelah muhasabah, jagalah pandangan mata. Wal lisan juga dijaga. Cukup wasailil a'dha, seluruh anggota badan. Jami'an iya fajahadan la taksala, bersungguh-sungguhlah jangan pernah malas. Jaga itu gitu loh. Terus fattaubu miftahun likulli ibadah. Taubat adalah kunci segala ibadah. Wa asasu kullil khairi ajma ashmala. Dan fondasi dari segenap kebaikan. Ajma ashmal, secara totalitas. Fa idzab tulita bi ghaflatin aw suhbatin, ketika kamu diuji dengan kelalaian, aw suhbatin, atau tentang kesetiaan. Kesetiaan ya, diuji tentang kesetiaan. Bagaimana nih kesetiaan saya diuji? Atau kesetiaan istri mungkin sedang sedang mulai, ya artinya gelisah lah Pak Haji. Ada banyak gelisah dalam hidup kita maksudnya. Fi majlisin fatadrukunna muharwila, jadikan majelis sebagai tempat lari Anda. Udah. Duduk di majelis ilmu, Pak, udah gitu loh. Hilang segala masalah dunia kita, hilang segala kegelisahan kita. Idzab tulita bi ghaflatin aw suhbatin fa majlisan tatrukunna muharwila. Ketika kamu diuji dengan kelalaian, diuji dengan kesetiaan, seolah dunia telah meninggalkanmu, ya kan? Maka dua yang kita lakukan. Pertama, akrabkan kening kepada tanah akan menggemparkan Sidratul Muntaha. Yang kedua, larilah ke majelis taklim. Kenapa? Karena huffat alaihimul malaikah, ya kan, wa anzalallahu sakinah. Allah turunkan ketenangan dan berada pada naungan sayap-sayap malaikat insyaallah. Maka jelas fatadrukunna muharwil, majelis adalah tempat lari yang paling indah, maksudnya lari ke majelis aman. Lari ke majelis aman. Makanya saya pernah membaca, Pak,
Kan yang tidak dimasuki Dajjal itu ada 2 ya. Mekah, Madinah. Ya Pak ya. Sebagian riwayat mengatakan bahkan majelis taklim tidak bisa dimasuki oleh Dajjal dan pondok pesantren. Masya Allah. Kenapa? Karena khuffat alaihimul malaika, ya kan? Wa ghasyat anhumur rahmah wa anzalas sakinah. Kama qala fil hadits Tirmizi. Allah tutupkan dengan sayap-sayap malaikat. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dari orang-orang yang al-matah. Fa idza tulita bi ghaflatin aw suhbah, ketika diuji tentang kelalaian dan kesetiaan, fi majlisin fatadakuna muharwila, maka majlis adalah tempat lari. Pak, satu bab lagi Pak, masih sempat. Ini masuk dalam qanaah. Masuk qanaah setelah taubat pasti melahirkan qanaah. Wa qana bitarkil mustaha wal fakhir. Wa qana bitar gitu ya. Mustaf'ilun kil mustaha mudfa'ilun wal fakhir mustaf'ilun biharrajas. Min mat'amin mustaf'ilun wa malabisin wa malabisa wa mutaf'ilun wa manazila wa mutaf'ilun biharrajas. Wa qanaah lah. Dengan cara apa qanaah? Bitarkil mustaha wal fakhir, tinggalkan makanan yang enak, enggak harus enak baru makan. Wal fakhir, dan enggak harus gagah baru hidup, gitu loh maksudnya Pak. Enggak harus gagah baru hidup. Tinggalkan makan yang enak, artinya boleh makan enak, tapi maksudnya enggak harus enak baru makan, gitu maksudnya Pak ya. Tinggalkan makan yang enak wal fakhir, dan sesuatu yang membuat gagah. Enggak harus begitu. Itu namanya qanaah, gitu ya. Kenapa enggak ke masjid? Kenapa enggak ke masjid? Enggak ada baju yang bagus. Nah, kenapa nggak ke undangan? Aduh, baju yang bagus belum dicuci. Jangan, itu namanya bukan qanaah gitu loh. Qanaah itu apa? Mau tidak mustaha, mau tidak fakhir, tetap jalan. Nggak bakal berhenti gitu loh. Itu yang dibilang Imam Syafi'i. Berlari kencanglah melakukan ibadah. Kalau Anda tidak mampu, berlarilah pelan-pelan. Tidak mampu, berjalanlah kencang. Tidak mampu, berjalanlah pelan di sekitar sel. Yang penting jangan berhenti, apalagi harus mundur ke belakang. Dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Maka ini wakna al-mustaha al-fakhir. Kalaupun nggak enak makan, kalaupun nggak kelihatan gagah, lah jalan udah gitu loh al-fakhir. Min mat'amin wa malabis wa manazil. Urusan makanan qanaah gitu ya. Urusan malabis wakna, urusan manazil wakna, kan begitu maksudnya ya. Berarti wa'nak min mat'amin wa malabisa wa manazila bitarkil mustaha wal fakhir. Itu kalau dinasarkan Pak Haji. Kalau disyairkan wa'na bitarkil mustaha wal fakhir min mat'amin wa malabisa wa manazila. Kalau dinasarkan wa qana min mat'amin wa malabisa wa manazila bitarkil mustaha wal fakhir, gitu ya cara memahaminya. Qanaahlah dengan meninggalkan segala sesuatu yang enak dan gagah, baik dari makanan, dari pakaian, juga tempat tinggal, manazil. Berarti qanaah ada 3, apa tuh? Pertama qanaah min mat'am, yang kedua qanaah min malabis, ketiga qanaah min manazil, itu qanaah. Mayyat luban malaysa ya'nihi faqad fata, gitu. Alladzi ya'nihi min ghairi tidak. Mayyat luban malaysa ya'nihi, siapa yang mencari apa yang dia tidak butuhkan. Enggak dibutuhkan. Bapak enggak usah berpikir Pak buat kehidupan buat kehidupan cucu. Mencari boleh gitu loh. Kenapa? Itu fals. Enggak perlu terlalu tenggelam kita memikirkan itu. Kata Nabi, gelisahnya umat manusia karena 3 perkara. Tubununa ma la taskunun. Pertama, mereka membangun rumah namun mereka tidak tempatin saking banyaknya rumahnya. Ya kan? Tajma'una ma la ta'kulun, mereka kumpulkan harta, mereka tidak sempat untuk menikmatinya juga. Mereka meninggal, itu gelisah Pak. Dan mereka mencari keinginan bukan kebutuhan. Kalau itu yang terjadi, maka beban hidup ini akan memakan umur kita setengah daripada usia. Maka apa nih? Hadapi yang ada di depan mata. Karena itu bicara tentang pasti. Adapun esok hari ataupun lusa, la tadri bi ayyi ardin tamut wa madza taksibu ghad. Anda tidak akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Setiap matahari terbit akan membawakan cerita kehidupan yang baru. Udah yang depan mata aja Pak Haji gitu loh. Nah itu yang dituntut di sini. Kalau di fikih memang iya maksudnya. Kita kan lagi baca tasawuf Pak Haji. Nah, ya. Saya menyesuaikan. Mayat luban malaysa ya'nihi faqad fatan ladzi ya'nihi. Siapa yang menuntut apa yang enggak terlalu penting baginya, ya kan? Faqad fatan ladzi ya'nihi min ghairi iktila. Berarti dia itu sama dengan mengorbankan apa yang penting untuknya. Siapa yang menuntut apa yang tidak terlalu penting baginya, ya kan? Mayyat luban ma la ya'nihi faqad fat, ya kan? Alladzi ya'nihi min ghairi iktila. Maka dia sama dengan mengorbankan apa yang sangat butuh, apa yang sangat penting baginya. Maksud saya gini Pak Haji. Kira-kira perlu nggak kita berilmu Pak Haji? Perlu ya. Sekedar makan, saya yakin kita udah punya modal semua. Tapi karena memikirkan masa depan anak, masa depan cucu segala macam, rumah kita harus bagus, ya kan?
maka akhirnya kita korbankan waktu sehingga tidak menuntut ilmu. Itu sama dengan adalah fatan ladzi yu'ni bi syai'in ladzi la yu'ni, gitu maksudnya. Itu sama dengan kita korbankan apa yang tidak perlu dengan sesuatu yang perlu dengan sesuatu yang tidak perlu, itu maksudnya. Kalau saya gambarkan gini Ustaz. Fadhal Pak. Kalau orang Bogor nih, nggak ngaji karena sibuk ngurusin anak. Betul. Nggak ngaji lagi, anaknya udah gede-gede, nanti aja nih saya sibuk ngurusin Cucu. cucunya itu. Nah, itu betul. Ini yang dimaksudnya pas. Ya, Jadi nggak jadi ada akhirnya habisnya. sampai mati nggak ngaji-ngaji. Ketika dia belum rumah tangga, nggak ngaji karena urusan cari kerjaan. Sudah dapat segala macam, nggak ngaji lagi karena ngurusin ngegedein anak. Ya kan? Udah dapat anaknya semua bebas, udah nikah, kemana ngaji? Iya incu ke nungguan. Akhirnya tuh ngaji-ngaji, nungguan anak, kegedekan anak, nungguan incu. Nah, ini mungkin kalau di bahasa Sunda gitu. Ya, tamsilnya begitu. Tamsilnya. Jelas ya Pak ya? Kita baca satu judul lagi Pak. Karena kita kan udah mau Ramadan lagi. Baru ngaji tutup lagi. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Setengah jam. Apa jangan bosan Pak Ji, kita baca lagi ya. Lagi, soalnya itu kesian itu. Ya insyaallah kasihan. Ini juga kasihan ditanggung nih. Satu judul lagi. Wazhat wa dha faqdu alaqati qalbika. Ini masuk kepada zuhud. Zuhud Pak, kalau kita berikan gambaran, meletakkan dunia di tangan, membiarkan Allah di hati, itu zuhud. Wazhat wa dha faqdu alaqati qalbika. Berzuhudlah dengan cara apa? Hilangkan segala sesuatu yang meluputkan rasa dalam hati. Meluputkan rasa untuk Allah dari hati, hilangkan itu. Itu namanya zuhud gitu. Kalau ternyata harta itu menghilangkan rasa kepada Allah dalam hati, maka zuhudkanlah tentang harta, biarkan harta di tangan Anda. Karena ketika harta di tangan kita akan gampang memberi. Tapi kalau harta sudah masuk hati, ya kan, dia akan merusak semuanya. Karena harta kalau sudah masuk hati, maka dia akan menjadi Ya'juj wa Ma'juj. Gak ada yang aman dunia ini semua. Tak ada yang bisa dimakan, mereka pun sering memakan, gitu maksudnya. Itu namanya adalah harta kalau sudah masuk ke dalam hati. Maka kaidahnya dalam tasawuf, wazhat wa dha faqdu alaqati qalbika. Zuhudlah dengan meluputkan segala yang menjadi alaqah di hatimu, menjadi beban di hatimu. Bil mal, soal harta. La faqdan lahu taku aqla. Meskipun susah untuk diluputkan, tapi fikirkan dan berusahalah. Susah memang, tapi teruslah berusaha. Kenapa? Ya kan? Wazuhdu ahsanu mansubin ba'da tuqa. Zuhudlah titel terindah setelah ketakwaan. Mansub, titel terindah setelah ketakwaan. Zuhudlah titel terindah setelah ketakwaan. Wabihi, yani wabizuhdi gitu ya. Dan dengan zuhud yunalu maqamu arbabil ula. Kamu akan mencapai puncak yang paling tinggi. Nggak bakal terkejar Pak dunia ini, ya kan? Maka Ibnu Qayyim mengatakan dunia itu bayangan Pak. Kita kejar bayangan, kita akan terus berlari meninggalkan kita. Ketika kita membelakangi dia dan berjalan, bayangan akan mengekor pada kita. Itulah dunia, ya kan? Makanya kata Abdullah Al-Mubarak, orang pintar adalah yang bisa melakukan hari ini apa yang bisa dilakukan orang bodoh 3 hari kemudian. Orang baru melakukan 3 hari lagi Pak, kita sudah melakukan hari ini. Itu orang pintar, namanya Al-Qayyis, Abdullah Al-Mubarak. Wa muhibbu dunya qailu aina tariq. Para pencinta dunia, mereka akan mencari setiap jalan. Ainal khalas, ya kan? Ainal khalas gitu ya. Apa yang mereka cari itu ainal khalas, keleluasaan. Di mana ada keleluasaan, peluang untuk leluasa, meskipun kenikmatan sesaat maksudnya. Itu muhibbud dunya kullu. Mencari keleluasaan, mencari ketenangan sesaat, ainal khalas gitu loh. Kamuskar syarbit bila, seperti orang yang teler Pak, habis minum yang memabukkan. Kan sejenak doang dia tenang, ya kan? Habis minumannya apa kalau minumannya udah habis, maksudnya sadarnya udah kembali, bakal menyesal dia. Begitulah para muhibbud dunya, para pencinta dunia maksudnya. Dia mencari ainal khalas, mencari kenikmatan sesaat, keleluasaan yang sesaat gitu ya. Kamuskil, seperti orang yang teler, seperti orang yang minum maksudnya. Syaribabtilah, dia minum sesaat dan menghilangkan akalnya sesaat. Habis itu gelisah akan menghantamnya kembali. Begitulah para muhibbud dunya. Oke, bagaimana dong? Watruk minal azwaji mamma sa'adat.
Watruk minal azwat, enggak usah nikah. Aduh. Lanjut. Tapi untuk siapa dulu, ya kan? Man masa'adat fi ta'atin. Kalau memang menikah itu mengganggu ketaatan Anda kepada Allah. Iya. Kalau memang itu Ganggu. kau Pak Atok kan menunjang. Berbeda, maksudnya menunjang ketaatan kalau mau menikah maksudnya gitu loh. Menunjang maksudnya memperkuat ketaatan kepada Allah kalau Pak Atok menikah lagi maksudnya. Wajib itu. Jadi harus kita dukung menikah lagi. Oh, minta cariin. Bisa didukung, Pak Haji. Takbir, Allahu Akbar. Aduh. Enggak ada. Ada. Banyak Pak Haji. Balagung. Iya betul. Sebelahnya. Man masa'adat watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin gitu ya. Tinggalkanlah menikah kalau memang itu lebih menunjang ketaatan kepada Allah. Waqtar uzuban fadila. Pilihlah menjadi seorang single. Karena itu akan menjadi fadil anugerah kepada kita. Kalau kan kalimatnya kalau Pak Haji. Ya kan? Makanya kan maristata'tum apa minkumul ba'ah ya kan falyatazawwad. An-nikah wajibun liman bitauqani ya kan? Ya kalau belum bitauqan ya jangan nikah gitu loh. Oke, Kalau buat nilai ibadah gitu. harus Wajib. menikah Pak Haji. Wajib ya? Oh iya dong. Kita aja mau nambah Pak Haji. Muhalafahnya nanti. Kita aja mau nambah. Kita sih nggak berniat mau nambah. Kita nggak berniat mau nambah Pak Haji. Cuma kalau takdir apa boleh buat. Kalau nggak takdir kita ciptakan takdir kita kan begitu. Biar mantap. Berarti maksa tuh namanya. Berusaha juga. Makanya doa ya Allah. Kalau dia jodohku ya Allah, jauh dekatkanlah. Kalau bukan jodohku jodohkanlah ya Allah. Sama aja. Di salamatid dunya khisalu arba. Kalau mau selamat dari dunia syaratnya ada 4. Di salamatid dunya khisalu arba. Kalau mau selamat dari dunia syaratnya ada 4. 1. Ghafrun bi jahlil qaum. Ampuni, maafkan orang-orang bodoh. Maafkan orang-orang bodoh. Selamat insya Allah dari dunia. Gak usah masuk komunitas mereka gitu loh. Gak usah berdekatan dengan mereka. Kenapa? Karena nanti akan nular kebodohannya kepada kita. Tapi memerangi kebodohan harus. Karena banyaknya kalau Nabi dalam kitab Ibnu Majah, terjadinya bencana itu bukan karena banyaknya orang bodoh, tapi karena diamnya para ulama terhadap kebodohan umat. Jadi memerangi kebodohan harus, tapi masuk ke dalam mereka jangan gitu loh maksudnya. Jadi hiduplah seperti lindung Pak Haji, seperti belut, bermain di tengah lumpur namun nggak boleh kena lumpur gitu loh. Makanya ya rabat tarbuda zaman rabat bihaqi baqillahi samad. Untuk alim ya. Artinya mencari teman yang benar. Di mana teman yang benar itu? Idzab turita bi ghaflatin aw suhbatin fa majlisan fatarkunna mu'alwila. Mencari sahabat, cari di majelis taklim aman udah. Insyaallah. Pertama, ghafru li jahlil qaum. Tapi sambil goes katanya. Oh iya, betul. Ntar kita beli sepedanya dulu Pak Haji. Pertama, maafkan orang kaum-kaum yang bodoh. Man ukata jahala. Dan jadikan itu modal untuk melumpuhkan kebodohan mereka. Jadi kebodohan mereka itu maksudnya jadi modal untuk menghilangkan kebodohan mereka Pak Haji. Artinya pelajari kasusnya gitu loh maksudnya. Pasti selamat dari dunia. Pelajari dulu kasusnya. Makanya kan begini Pak Haji. Kita tahu sebuah kenyataan. Pikirkan. Udah. Lihat. Udah. Cium. Udah. Baru ngomong. Itu namanya man ukata juhla namanya. Pelajari dulu. Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tasibu qauman bijahl fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin gitu kan. Ada berita, kelola dulu, simpan dulu, jangan langsung. Makanya ihfaz arba'an idza kunta fi arba'in, jaga 4 ketika Anda berada pada 4 tempat. 1 idza kunta fi salat fahfaz qalbak, dalam salat jaga hati. Fi majma'in nas fahfaz lisan. Ketika kumpul jaga lisan, ya kan? Fi baitin nas jaga mata. Ketika dihadapkan makanan jaga perut. Nah, itu semuanya dijaga. Itu di selamat itunya. Wa takunu min saybil inasi aisa. Jangan pernah meminta kepada manusia. Wa takunu min saybil unasi aisa gitu ya. Artinya wa takunu min saybil unasi aisa. Kalau diartikan panjang, engkau ya kan tidak menjadi seorang yang pesimis di hadapan manusia. Terlalu panjang. Jangan pernah meminta kepada manusia. Kalau dikasih ambil, kan begitu maksudnya ya. Kecuali Pak Ato harus minta cinta supaya dinikahkan harus. Itu beda. Harus. Walisai binafsika lil unasi badila. Kalau bisa andalah yang memberi, itu artinya Pak Haji. Al yadul ulya afdalu minal yadi sufla. Artinya ini kan jadilah tanganmu di atas, ya kan? Jangan jadikan tanganmu di bawah. Bahasa syairnya apa? Takunu min saybil unasi ayisa. Walisai binafsika lil unasi badila. Jadilah Anda badil. Dan gitu kan?
Jangan menjadi ais peminta-minta, ya kan? Badil, orang yang suka dermawan memberi maksudnya. Jadi jadilah Anda badil, jangan menjadi ais gitu loh. Jadi watruk minal amam. Li salamatid dunya khisalul arba. Untuk selamat dari dunia ada 4 perkara. Satu adalah ghufranul jahlil qaum. Maafkan, ampunkan kesalahan atau dosa-dosa kaum. Jangan sampai gara-gara orang-orang bodoh ini menyinggung hati kita, akhirnya kita nggak mau dakwah kepada mereka. Jangan. Ampunkan dulu mereka. Yang kedua, pelajari kebodohan mereka, jadikan itu sebagai modal kita. Yang ketiga, ya kan, jadilah kita suka memberi, jangan suka meminta-minta. Insya Allah pasti salamatud dunya bi arba'ati khisalin. Amin. Ya rabbal alamin. Wa minha ta'allumul ilmi syar'i wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang salah mohon maaf, ajangan-ajangan para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu, doa. Doa dulu. Pak Yaya tuh.